Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih Mbak kabarnya? Kabar keluarga, kabar Mbak Selvi juga. Alhamdulillah aku sih baik-baik saja, cuma sedang menjalani kesibukan sebagai PhD ya. Ya, you know lah, up and down. Semoga dilancarin kuliahnya ya Mbak. Amin, amin, amin. Oh iya, Mbak Selvi ini di Taiwan kira-kira dapat beasiswa apa ya? Aku dapat beasiswa dari TAGP. TAGP itu Taiwan International Graduate Program. Pemberi beasiswanya itu dari Akademi Sinika, salah satu research institutions, salah satu number one-nya ya di Taiwan. TIGP ini sebenarnya dia program yang terafiliasi oleh Akademi Sinika lagi. Tadi karena kan Sinika itu dia semacam research institute ya, dia tuh bukan universitas. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan ijazah kan. Jadi mereka harus ada afiliasi dengan universitas. Tapi sebagai pemberi beasiswanya, penyelenggara programnya itu dari Akademi Sinika. Ini langsung detail nggak nih? Langsung detail nggak apa-apa? Gak apa-apa Aku ya. nggak apa-apa. Udah mulai dong. Oke, lanjutin ya. Hmm. Jadi si Akademi Sinika tadi kan dia punya masing-masing banyak banyak program tuh. Nah, kalau program aku kebetulan molekuler medicine. Nah, itu dia punya masing-masing program, itu punya afiliasi kampus masing-masing, ada yang dengan NTU, tapi mostly dia istilahnya universitas negerinya lah ya di Taiwan yang memang dia top 10 gitu. Kalau kampusku itu NYCU yang Min Chiao Tung University. Supervisorku bisa milih antara di Sinika atau di NYCU di kampus gitu. Itu contohnya. Mbak Selvi ini udah berapa lama sih dapat beasiswanya? Aku tahun pertama, Oh, tahun pertama ya. aku first year student nih, newbie. Berarti selama berapa lama Mbak beasiswanya? Beasiswanya sampai kita lulus. Kalau dari TAGP sendiri, beasiswanya itu jadi 2 tahun pertama dia ditanggung sama TAGP. Nanti tahun ketiga setelah kita lolos QE atau ujian kualifikasi ya buat para PhD student, nah itu nanti kita akan setengahnya itu dibayar TAGP, setengahnya lagi dibayar supervisor kita. Tahun keempat dan selanjutnya sampai kita lulus, mau lulus 7 tahun, 9 tahun, itu nanti supervisor yang menanggung semuanya. Kalau tadi kata Mbak sampai 7 tahun, 9 tahun, itu bukannya udah di luar batas ini ya Mbak? Jadi mahasiswa PhD ya? Nah, sebenarnya itulah salah satu yang menarik, menarik dan menantang, challenging lah itu dari TIGP ini. Dia karena dia dari Sinika ya, selalu sendiri reputasi Sinika itu kan cukup, dia 20 ranking 29 dunia kalau aku cek terakhir. Nah, itu mereka juga mau output kita sebagai PhD student itu output publikasi itu tinggi. Yang itu berarti kita harus berhasil publish di jurnal yang PKK tinggi. Nah, itu akan berpengaruh ke apa lama waktu untuk lulus. Jadi PI-nya tuh punya high standar. Makanya mereka ya di sini sebenarnya kayak kayak kerja sih, bukan lebih ke sekolah ya. Student itu cuma 2 tahun pertama. Nah, sisanya itu kita kayak kerja di mana ya kita memang sebagai researcher di sini. Karena itu yang biasa bikin lama. Depends on supervisor sih. Masing-masing program juga punya standar kelulusan untuk impact factor jurnalnya sih. Dan itu biasanya cukup tinggi kalau di TH. Itu yang bikin challenging dan yang membuat lama biasanya gitu. Kalau programku sendiri itu standarnya 5,5 sampai 6 tahun kurang lebih. Cuma aku dengar program itu ada yang 7 tahun gitu ada. Kan Mbak semangat. Terus kira-kira nih tadi apa aja ya Mbak yang didapat dari TIGP, terus sebagai kitanya mahasiswa, terus yang sukanya kadang jalan-jalan ke sana ke sini, kira-kira cukup nggak Hmm. dari apa cukup banget atau cukup Tipenya aja? ya, kalau aku pribadi sangat cukup. Oh ya, satu yang membedakan TIGP dengan beasiswa universitas lain, kami memang stipend kami cukup tinggi, tapi itu tidak termasuk tuition fee. Jadi tuition fee kita juga harus mikir sendiri dari stipend itu yang harus kita tabung berapa untuk kita bayar tuition fee itu ke universitas. Jadi kan kalau rata-rata di Taiwan itu kan beasiswa universitas itu udah tuition waiver ya. Karena di sini sistemnya salary ya. Jadi kami tuh kayak researcher yang digaji sambil sekolah gitu. Untuk hidup dengan layak sambil jalan-jalan ya bisa nabung dikit-dikit lah. Tapi balik ke Oh, lifestyle. banyak sih ini kayaknya berarti. Soalnya cukup Bisa banget ya, menabung. Mbak. Bisa menabung dan cukup banget. Lika-liku jadi mahasiswi nih, penerima TIGP Awards ini menurut versi Mbak Selvi ini gimana?
Ini karena baru first year, mungkin aku cerita dari sudut pandang first year dulu ya. Mungkin kalau ngobrol sama second year, fourth year, third year, dan di atas lagi mungkin beda ceritanya. Basically aku masterku itu nggak di Taiwan dan nggak di luar negeri, jadi sistemnya cukup berbeda dengan masterku di Indonesia sistemnya. Ya, kalau di sini kan kita lab itu kita wajib datang kan, ada jam fixnya kita harus datang dan kapan kita boleh pulang gitu kan. Beda dengan sistem di Indonesia lah. Nah kalau aku pribadi, tapi aku udah denger cerita banyak nih dari teman-teman, oh kalau di luar negeri sistemnya seperti ini. Karena aku nggak bilang kalau sistem master di Indonesia itu jelek, nggak juga. Cuma karena perbedaan itu, jadi aku harus adaptasi nih. Jadi lika-likunya di awal adalah catching buat adaptasinya sih, terutama English yang pertama pasti komunikasi. Aku pribadi kalau sekarang aku udah cenderung lebih settle sih. Kita tuh bukan pintar bahasa Inggris ya, kita tuh bisa berbahasa Inggris, tapi tetap butuh adaptasi untuk berkomunikasi dengan lancar. Terus kalau sama lab, karena sistem TIGP agak beda, di tahun pertama kita rotasi lab dulu untuk menentukan kita cocoknya di lab mana sih. Kita nggak langsung fix supervisor, takutnya kan nggak cocok ya. Kita dikasih kesempatan Iya. tahun pertama kita cari supervisor, kita muter lab dulu, at least kalau program aku dua kali rotasi lab di lab berbeda. Lika-liku yang kurasakan adalah mencari supervisor, karena aku pribadi aku banyak nanya senior, mostly mereka masih memberikan masukan, tapi sometimes masukan itu justru bikin aku agak bingung dan agak takut gitu kan, kayak jangan kalau supervisor ini nanti begini gitu kan, kalau di lab ini nanti jam kerjanya begini loh. Pada akhirnya kita yang menentukan pilihan hidup kita kan ya, jadi kita yang menjalani. Alhamdulillah sekarang udah dapet fix lab yang aku cocok, aku suka supervisorku, lab memberku, dan juga project. Kalau kelas, jujur aja karena kelas itu kalau PhD itu nggak kayak kelas di bachelor ya. Maksudnya sistem ujiannya juga kan kita kebanyakan take home paper. Jadi banyak sit in aja sih. Yang penting masuk, dengerin. Pressure Oh, pressure. gimana? Pressure-nya ya itu sih dalam memilih lab. Gimana sebenarnya di rotasi lab nggak cuma kita yang mencari lab, supervisor juga akan menilai kinerja kita, kamu cocok nggak untuk stay di labku. Jadi ya ada kemungkinan ditolak kan. Di IGP ini kalau kita tuh dituntut cepat, bukan dituntut cepat ya, dituntut kamu tahun Tepat sekian harus waktu gini. lah ibaratnya. Iya betul, tepat waktu, meskipun setelah QE ya terserah kamu lulus berapa tahun. Karena mereka memberikan kita stipend atau salary yang tinggi, mereka juga menuntut kita punya tanggung jawab yang besar kan, gitu kan. Kita juga dituntut punya standar sekian, kualifikasi mereka tinggi, termasuk nilai. Kalau nilai kita, seingat aku agak lupa karena aku alhamdulillah melalui semester pertama dengan aman, jadi stipendku nggak dikurangi. Nah itu kalau aku nggak salah, kalau misalkan nilai kita nggak cukup bagus, itu dia akan dikurangi berapa ribu NT gitu. Kan ada tuh Mbak yang kalau pernah denger ya aku kayak nggak mau lah jadi yang serba bisa nanti disuruh-suruh gitu. Kalau menurut Mbak Silvi gimana? Di TIGP gitu Um, juga kah? Dari kita yang semua sebenarnya serba bisa, terus supervisor kita kayak mau nuntut ini gitu gitu nggak Mbak? tergantung supervisor. Apakah mereka memang punya kecenderungan mengandalkan seseorang atau enggak? Kalau alhamdulillah kalau supervisorku semua berjalan pada tracknya, karena kita juga punya research assistant kan. Ada beberapa PI yang memang sebenarnya bukan nyuruh ya, mungkin kayak mereka expect kita kita bisa lebih gitu sih. Nah, itu balik ke PI sih. Sebenarnya kan disuruhnya dalam hal yang baik ya, misalkan nulis manuskrip Iya atau benar. ini itu kan juga buat kita kan nantinya, buat kita develop knowledge kita, buat kemampuan writing kita, dan juga buat tabungan kita, buat publikasi kan, punya paper publikasi. Jadi ya kalau aku sih melihatnya kita ambil positif aja deh, soalnya kan kita kesini juga belajar, dan apa yang PI suruh itu sebenarnya lebih ke buat selain keuntungan mereka juga kebaikan kita sih. Cerita dari senior gimana Mbak di semester 2? Kalau dari senior sih, kulihat seniorku yang di lab ya, aku punyanya senior udah tahun ke-6. Karena aku lompat, nggak ada senior di atasku, paling paling dekat tahun ke-6. Nah, beliau kebetulan udah mau lulus dan sedang menyelesaikan proyeknya dan sedang sambil menulis juga. Kalau aku lihat balik ke tipikal supervisorku tuh tipikal yang memang kalau memang itu job deskmu, ya itu tanggung jawabmu, tapi kalau bukan, beliau nggak akan nyuruh kita. Itu kalau supervisorku. Jadi uh, kebetulan supervisorku tuh tipikal yang orang benar-benar dia nggak
dia juga kan ada tuh beberapa supervisor kalau udah terlalu sibuk yang wet lab ya, dia nggak turun di wet lab, nggak turun bench, dia nggak turun ngerjain kerjaan lab. Tapi kalau supervisorku beliau masih mengerjakan sendiri, beliau masih menulis manuskrip sendiri. Jadi nggak banyak delegasi sih. Jadi apa yang memang jadi tanggung jawab beliau kerjakan sendiri sih. Kayak nulis proposal grant itu kan ada beberapa PI yang memang minta tolong PhD studentnya ya. Misalkan, oh ini relate sama project kamu nih biar kamu dapat grant gitu kan. Kamu nulis ya itu. Tapi kebetulan aku nggak merasakan experience itu dan kuliah seniorku juga nggak. Karena semua dihandle langsung sama supervisorku. Ya basically kita ambil positifnya aja sih ya. Karena toh buat skill kita juga kan buat Iya benar. relasi gitu. Nanti kalau kau balik ke Indonesia, terus kita bekerja, itu sebenarnya di Indonesia nih, kayak aku kan kebetulan aku udah jadi dosen muda. Dosen muda itu banyak kerjaan administrasi yang kadang nggak relate sama pekerjaan dia sebagai dosen. Ya kurang lebih 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 di sini masih lebih mending lah karena relate dengan sains ya. Itu jadi kayak ya kalau aku sih kebetulan biasa dengan hal kayak gitu. Kalau di Indo lebih banyak cabangnya ya, Mbak. Oh betul, jadi nggak cuma relate, misalkan kalau bisa bisa banget nih dosen ntar jadi MC, tiba-tiba bisa jadi dosen ntar jadi panitia apa yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan sebagai dosen. Ya itu kinerja penunjang kita sih panitia gitu kan. Tapi itu kadang-kadang itu yang kalau orang mikirnya jadi dosen tuh cuma ngajar, cuma penelitian, enggak, sebenarnya sangat tidak, tidak. Kembali lagi Mbak, tadi kata Mbak Balik Selvi kan lagi ambil positifnya kan. ambil positifnya. Kalau kita bisa bermanfaat buat orang banyak dan hal yang kita lakukan buat kebaikan, why not? Betul kan? Yes, good banget. Pasti Mbak, di TIGP pasti sibuk banget kan, kayak tadi cerita Mbak Selvi, kayak setiap hari pasti profesor di lab, terus kita kan nggak mungkin tuh kan, kayak nggak ada progres gitu kan. Hmm. Dari Mbak Selvi sendiri itu bagi waktunya gimana gitu Mbak? Dalam seminggu nih, ada satu hari 24 jam, terus dikaliin seminggu, bagi waktunya gimana? Kalau aku pribadi membagi waktu secara garis besar antara pekerjaan di lab dengan pekerjaan sebagai student. Kalau di lab, karena pekerjaan lab ini nggak bisa dibawa pulang, kan alat-alatnya ada di lab. Maka aku di lab itu fokus ke lab work sih. Tapi kan ada tuh, kalau aku pribadi biar efisien, ada tuh beberapa sama plus sekarang karena aku masih ada kelas ya, karena kan kita juga ada beberapa kredit kelas yang harus kita ambil. Aku sendiri fokus untuk menghabiskan semua kelasku di 2 semester awal nih, kecuali ya maksudnya elektif dan juga require. Insya Allah aku habis di semester ini, tapi memang jadi full banget sih, kayak tiap hari tuh kamu ada kelas gitu kan. Karena aku ngerasa ini mumpung, aku di tahun pertama, aku masih rotasi lab ya waktu semester pertama. Sekarang oke, aku udah fix lab, aku punya tanggung jawab untuk collect data dan report ke profesorku. Nah, tapi profesor di sisi lainnya, ini mereka juga tahu bahwa kita punya kelas, jadi mereka nggak akan komen kalau in certain of time kita nggak ada di lab gitu, karena mereka tahu kita ada kelas. Strategiku, aku menghabiskan semua kelasku, do your best in doing the exams in your class, jadi nggak perlu retake, itu strategiku dari aku kuliah S1 sih. Jadi bagi aku retake kelas itu adalah wasting time. Ada beberapa pekerjaan lab work yang bisa disambi, kita dapat hasilnya 2 jam kemudian gitu. Nah, itu aku setting waktunya biar aku bisa ninggalin pekerjaan ini in certain of time, tapi dia tetap jalan, eksperimennya tetap jalan sendiri. Ada eksperimen yang bisa jalan sendiri, ada yang kita nggak bisa tinggalin, memang yang pertama. Yang kedua, di sela-sela eksperimen, kalau misalkan ada waktu berapa menit gitu, aku bisa nyambi apa yang bisa aku sambi, misalkan aku ada tugas nih gitu kan. Dan tapi itu jarang banget sih terjadi karena kalau di lab itu agak susah ya fokus untuk nulis, misalkan untuk nulis esai, take home exam, atau misalkan nulis proposal, tapi itu agak susah kalau aku pribadi balik ke orang sih. Nah, jadi dan memang ribut kan kalau di lab. Dan biasanya aku selalu meluangkan waktuku, pulang lab kan jam 6 ya, kalau aku pulang itu jam 6. Ada juga beberapa lab yang pulangnya jam 9, tapi kalau labku tuh pulang jam 6. Makanya ini penting sih, jam kerja lab ini penting buat kita menentukan supervisor. Ada yang kerjanya tuh 12 jam. 9 ke Ya 9. ampun. Bener-bener. Ada yang masih masih udah di rumah juga dikasih tugas supervisor buat kamu analisis data ini gitu. Waktuku di rumah itu aku gunakan nih, balik lagi ke balancing dengan life tadi plus health. Jadi balik misalkan sholat maghrib bentar, terus aku olahraga bentar lah sejam 2 jam, karena penting ya kebanyakan duduk itu bikin kita pegel.
itu penting. Iya Nah, benar-benar Mbak. balik itu kan udah agak seger tuh, fresh gitu, udah makan malam, udah mandi. Nah, saat-saat sekitar jam 9 itu tuh aku baru buka laptop mengerjakan apa yang harus aku lakukan sebagai student atau baca jurnal kayak. Dan aku selalu punya waktu timeline ya. Misalkan hari Senin targetku apa, ada data lab yang selesai berapa, terus aku pulang itu aku harus ngerjain apa, misalkan ada exam nih, aku ngerjain exam, atau aku harus nyiapin presentasi nih, buat kan ada presentasi juga tuh ya. Nah, buat nyiapin presentasinya tuh kan kita nggak bisa ngerjain waktu di lab. Kalau aku pribadi sih nggak bisa, karena kita fokus di bench work, nggak bisa buka laptop. Kadang-kadang aku nggak bisa buka laptop sama sekali seharian. Jadi cuma bisa pas pulang. Dan konsekuensinya waktu tidur berkurang sih. Atau aku kalau terlalu lelah ya biasa ya, yang diajarkan Nabi tidur setelah Isya, nanti sekitar jam 1 aku bangun gitu, atau jam 2 gitu sih. Dan hari Minggu, meskipun kadang-kadang Sabtu Minggu aku nge-lab, aku selalu spare waktu buat jalan-jalan. Ini mau kemana Mbak? Oh, minggu ini mau kemana kita? Yang Mingshan. Tapi keren loh. Mau hiking yang trail kan? Aku soalnya dulu, meskipun udah lama sih, jadi aku deg-degan juga nih aku besok. Aku dulu suka naik gunung dan suka kegiatan alam waktu aku masih muda. Aku masih muda. Kan Waktu aku sekarang masih masih S1. muda Mbak. Aduh, ini nggak kelihatan. Cara untuk apply TIGP sendiri ini gimana sih Mbak caranya? Mungkin aku cerita dari pertama, aku tahu TAGP dari mana, terus apa yang aku lakukan untuk persiapan TAGP. Jadi sebenarnya memang kebetulan kan aku udah ada home base ya. Jadi aku udah punya cita-cita itu sebenarnya dari S2, mau S2 di luar, cuma ya balik ke rezeki, kondisi, dan takdir Allah menakdirkannya. Nah, kalau aku mau S3, aku maunya pokoknya kali ini di luar negeri, aku nggak mau di dalam negeri lagi gitu kan. Aku lulus S2 itu 2017. Nah, pengen kerja dulu karena aku habis S1 tuh langsung S2 kan. Dan itu kayak lelah belajar. Alhamdulillah di akhir 2018 aku keterima PNS, dapat home base, jadi dosen di kampung tanah kelahiranku ya di Lampung. Nah, dari situ otomatis ketika jadi dosen kan ada serangkaian yang waktu yang kita nggak bisa langsung sekolah lagi kan. Ya, menikmati dulu jadi dosen, PNS kebetulan harus diklat dulu, dari CPNS jadi PNS, habis itu harus punya jabatan fungsional dulu. Di akhir 2021, aku mulai nyari-nyari sekolah. Meskipun aku santai, hal pertama yang aku lakukan adalah memperbarui sertifikat bahasa Inggrisku. Itu karena aku tahu itu modal sangat penting. Terus aku tuh termotivasi sama kakakku yang juga jadi dosen di tahun yang sama-sama aku, dan beliau sudah keterima. Kebetulan beliau pada saat itu beliau keterima dulu di Taiwan, jadi di 2021 keterima di Taiwan di NTU, udah hampir diambil, tapi kemudian dapat pengumuman keterima di Amerika, dapat Fulbright. Jadi nggak jadi deh kita sekolah bareng. Jujurnya Taiwan itu nggak pernah ada dalam listku. Aku dari dulu pengen banget ke Jepang. Tapi balik lagi ya ke takdir, mana Allah menakdirkan kita, dan aku merasa part untuk sekolah Taiwan ini part dari takdir hidupku sih. Jalan hidupku emang udah ditentukan gitu kan. Ya Allah yang mengarahkan ya. Aku kontak lah sama temanku yang memang beliau master di sini. Awalnya ngobrol-ngobrol biasa by DM Instagram. Dia mengirimkan link, yang bersangkutan ini mengirimkan link, coba deh daftar ini TIGP gitu kan. Aku nggak tahu apa tuh TIGP gitu. Aku tuh nggak pernah meletakkan Taiwan dalam list. Bukan berarti Taiwan nggak bagus ya, enggak. Setelah aku sekolah di sini, aku merasa ini pilihan yang tepat. Aku daftar HAS, aku daftar Fulbright, aku daftar. Aku sempat keterima juga stipendium Hungarikum. Pokoknya semua aku daftar di akhir 2021 tuh, tapi aku nggak target harus sekolah tahun depan, nggak. TAGP itu adalah beasiswa kedua yang aku daftar setelah stipendium Hungarikum, dan aku jujur aja aku mempersiapkan persyaratan, jangan ditiru ya, mepet. Ternyata memang harus kita komitmenkan untuk benar-benar kita bertekad, aku mau sekolah gitu kan. Itulah yang terjadi, karena dengan adanya komitmen itu, pada saat itu aku sibuk banget. Aku ingat di awal, karena TIGP itu buka awal tahun 2022. Kemudian di bulan dia tuh deadline-nya, akhir tahun 2021, deadline-nya awal tahun 2022. Aku cuma punya waktu sebulan buat nyiapin, dimana kayak statement of purpose, kemudian recommendation letter. Untungnya aku sudah bekerja, jadi aku dapat recommendation letter itu cukup mudah dari atasanku dan juga dari dosen supervisorku waktu S2. Dua unsur itu itu menurut aku penting dalam mencari surat rekomendasi sih. Jadi kalau udah kerja sebaiknya ada atasan, unsur atasan,
Dan ada unsur kalau sebaiknya dari sisi akademik ada unsur dosen kita dulu ya, supervisor kita dulu, misalkan untuk S2 atau S1 gitu. TAGP itu adalah wawancara poin kedua ya kalau nggak salah. Aku nggak berekspektasi keterima sih sebenarnya. Jadi kayak udah aku daftar lah pokoknya manapun aku coba karena Allah melihat niatku dan usahaku. Udah alhamdulillah ada drama loh, tapi TAGP-ku ini ada drama karena aku tidak menyiapkan berkas IELTS. Aku cuma punya ITP, TOEFL institusional ya, ITP biasa. Karena di Lampung itu nggak ada IELTS pada saat itu. Nah, aku tuh salah baca persyaratan. Aku melihatnya dia yang dimaksud itu ternyata IELTS paper based test. Aku kira itu ITP boleh ya. Tapi uniknya, aku lolos administrasi dengan mencantumkan ITP-ku itu. Baru pas dia, kan TIGP ini meminta berkas kita dikirimkan. Ketika kita udah lolos lolos wawancara, dia tuh ngasih tahu bahwa untuk kelengkapan dokumen secara formal silakan kirimkan buat kayak terakhir screening terakhir lah. Jadi kalau nggak lengkap ya juga nggak lolos sebenarnya. Itu baru aku dikasih tahu maaf tuh ITP by email tuh aku ingat sama sekretaris programku. ITP-nya nggak bisa diterima. Itu udah 2 minggu menjelang deadline akhir dia harus menerima berkas secara fisik. Jadi kita harus ngirim berkas ke Taiwan. Aku panik kan itu. Aku itu pada saat itu aku ingat banget aku almost menyerah kayak aku lagi ribet banget di kampus udahlah apa aku males ribet nih nggak bisa IELTS dalam jangka waktu dekat juga karena posisi di Lampung nggak ada plus aku tuh lagi hektik banget kehidupan kampus kebetulan aku punya banyak amanah ya waktu aku jadi dosen jadi kayak aku tuh nggak bisa mikir double pada saat itu sibuk banget lah pokoknya di kampus. Terus aku nelpon, aku inget banget kakakku tuh nelpon ngasih saran coba dulu di email di lobby bisa nggak kalau agak telat. Boleh aku email, ternyata boleh, boleh ditunggu nggak apa-apa kamu tes dulu dan habis itu kirimkan hasilnya ke kami. Dan aku tuh nggak ada persiapan IELTS sama sekali. Jadilah dengan modal itu aku ambil IELTS, alhamdulillah bisa walaupun telat tapi bisa itu berkas sampai Taiwan dengan selamat dan kemudian aku dinyatakan diterima. Alhamdulillah aku dapat juga beasiswa lain, dapat juga di kampus lain yang di Taiwan juga dan jujur aku bingung pada saat itu ada 3 yang aku harus segera mengambil keputusan. Balik lagi sih, istiqoroh adalah jalan terbaik. Dan juga ngobrol sama beberapa orang yang aku rasa memang tahu ya kayak kan ada tuh positif negatifnya kalau di AGP mungkin lulusnya lebih lama tapi kamu benar-benar dapat training the real training sebagai seorang saintis gitu sih. Sampai titik aku terakhir alhamdulillah aku tuh dapat kesempatan umroh tuh ya buat sebelum berangkat ke Taiwan. Di titik akhir sampai aku tuh masih ya Allah apakah Taiwan jalan terbaikku gitu kan. Ya alhamdulillah makin dimantapkan hatinya. Ya kita harus melibatkan Allah dalam keputusan intinya. Ya, benar, Mbak. Ya, Betul. semoga ini ya, Mbak. Kayak apapun yang kayak Allah takdirkan untuk kita, pasti Allah mudahkan ya, Mbak. Betul itu Nanda, aku ngerasain banget itu apapun yang Allah takdirkan untuk kita jalannya tuh berliku bener deh TIGP ini salah satu beasiswa yang jalannya berliku tapi kayak Allah tuh selalu setiap ada keraguan kayak udahlah aku kemarin nggak mau ngurus IELTS tuh udah aku terima beasiswa lain kayak aku ambil ini aja deh gitu kan aku kan mikirnya gitu kan ya beasiswa lain itu juga mana aku dapetnya Eropa kan meskipun Eropanya kayak waktu itu Hungaria tuh selain jauh aku nggak cocok proyeknya plus lagi konflik ya sama Ukraina dan ridho orang tua sih orang tua aku tuh paling ridho itu aku udah kamu Taiwan aja. Pertanyaan terakhir ya, Mbak. Pesan dari Mbak Selvi nih untuk orang-orang yang kepengen nih berada di posisi Mbak Selvi yang sekarang nih. Gimana caranya? Kalau aku balik lagi seperti aku sampaikan tadi, yang pertama itu komitmen kita. Karena aku melalui fase itu di mana aku nyari beasiswa sambil jalan deh, sambil jalan deh. Karena itu berakhir ke kita tidak memberikan full heart dan waktu dan hati kita untuk mempersiapkan segala persyaratan. Karena kunci dari mendapatkan beasiswa itu kan kita prepare ya, baik dari segi persyaratan ataupun prepare dari segi seleksi, kayak misalkan interview segala macam itu. Aku merasakan aku berkomitmen, aku harus berangkat, pokoknya aku bagaimanapun aku harus sekolah nih setelah ini. Meskipun targetku pada saat itu sebenarnya 2023 aku berangkat karena targetku sebenarnya aku tuh dapat beasiswa, dapat universitas dulu, kemudian aku udah cari LPDP, sebenarnya itu. Jadi kan aku pikir, oh 2021 sampai 2022 aku cari universitas, kemudian aku ikut di LPDP yang batch 2, itu sebenarnya targetku. Makanya kayak Allah tuh udah nakdirin ketemu nih sama TIGP, dapet,
ya udah apa yang kita tunggu, udah dapat beasiswanya, udah universitasnya oke, cus lah berangkat gitu kan. Nah itu sih, jadi ketika udah berkomitmen buat teman-teman yang mungkin pengen dapat beasiswa ya, dimanapun itu sih, nggak cuma di Taiwan, ketika kita udah berkomitmen, aku rasa usaha kita tuh akan ngikutin sih, ketika kita punya komitmen dan keinginan kuat ya. Dan jangan lupa selalu libatkan yaitu Allah dalam setiap proses perjalanan panjang kita, karena aku jujur aja kan ada banyak persimpangan dalam hidup kita kan, apalagi istilahnya ketika kita dihadapkan pada pilihan buat lanjut sekolah atau enggak, atau misalkan mementingkan karir, ya nggak cuma karir, sebenarnya sekolah itu kan bukan hanya tentang karir ya, tapi tentang kita upgrade diri kita ya, kebermanfaatan kita buat orang lain sih tujuannya. Balik lagi, oh ya satu lagi, ketika aku sekolah aku merasakan, ketika aku akhirnya dapat beasiswa, aku merasakan ternyata ketika Allah tuh ngasih ketika aku sudah meluruskan niat dan tujuanku buat sekolah. Jadi bukan cuma lagi buat nanti biar S3 nih, buat ini nih, enggak. Karena ketika itu aku udah berniat, aku pengen belajar lagi, aku pengen upgrade ilmu, aku pengen bermanfaat buat orang lain, nggak cuma buat jenjang karirku, karena aku dosennya kebetulan. Itu ketika aku sudah meluruskan niatku, ternyata Allah mudahkan. Jadi kuncinya sebenarnya komitmen sama bagaimana niat kita sih, karena Allah meridoi niat kita atau enggak kan, gitu kan di situ. Aku ngerasakan ketika aku udah meluruskan niat, aku izin sama orang tuaku, tujuannya apa, karena meskipun pada akhirnya pun kita dapetin sekolah dengan tujuan ya itu pasti side effect ya dari ketika kita udah S3, mungkin kita akan berharap dapat karir yang lebih bagus, atau kayak aku mungkin dosen ya, balik lagi ke karir, ke ekonomi yang lebih baik, mungkin itu ya pada akhirnya kan juga dapat itu gitu kan. Cuma aku ngerasa ketika kita tujuannya cuma buat gelar, ya dalam artian biar dapat gelar doktor, akan sulit untuk menjalani segala up downs-nya sekolah di sini. Kalau menurut aku itu aku rasakan banget, karena aku ketika aku berangkat itu aku sempat ada dalam tahap kebimbangan, ya Allah ngapain aku keluar dari zona nyamanku. Aku tuh udah punya jabatan di kampus, aku udah punya posisi, aku udah hidup enak gitu kan. Terus aku sekolah menyusahin diri aku. Padahal sekolah di Indonesia juga istilahnya bisa kalau kita cuma cari gelar gitu kan. Tapi balik lagi ke tujuan niat kita tuh apa gitu. Ketika tujuan untuk belajar, lillahi ta'ala, dalam hati kita tuh yakin sesulit apapun Allah membersamai kita dalam tiap prosesnya, itu sih. Karena kalau enggak, aku rasa untuk menjalani PhD itu akan sangat sulit. Akan sangat sulit kalau kita tujuannya cuma buat biar aku dapat gelar doktor, atau biar aku ini, biar aku itu. Itu sangat sulit sih buat aku. Jadi yang membuat aku bertahan di sini karena aku tahu nih jalan yang Allah pilihkan untukku. Aku insya Allah tujuanku ini buat kebermanfaatan buat orang lain juga gitu kan. Allah nilai ini sebagai ibadah. Udah itu aja. Tujuan hidup kita kan itu kan. Mbak Selvi yang sekarang kan udah ngalamin tahap-tahap yang banyak lah yang dilaluin, makanya bisa ngomong kayak gitu kan. Betul, 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 betul. Itu sih mungkin pesan buat teman-teman yang mungkin masih bimbang sekolah ini buat apa sih sebenarnya. Sebenarnya ngapain sih kita tuh sekolah S3 di Indonesia juga banyak orang mau ketika aku mau berangkat sekolah. Kamu ngapain sih keluar negeri, di Indonesia juga bisa, gelarnya juga sama gitu kan istilahnya. Nanti toh jabatannya juga sama, karena itu beberapa orang menilai hanya untuk jenjang karir. Tapi kalau aku pribadi, aku ingin mendapatkan, memperluas wawasanku gitu kan, aku ingin merambah dunia lain, nggak cuma di sini mana aku bisa belajar gitu kan, untuk ya pasti untuk jadi better version dari diriku. Untuk ini kita kan update diri kan, dari belajar itu nggak cuma belajar itu kan definisinya nggak cuma kita belajar science, atau nggak cuma kita belajar yang halnya dengan akademik, kan enggak kan gitu kan. Kehidupan juga bisa kita peroleh dengan kita PhD, kita akan belajar banyak kehidupan di sini. Keren, Mbak, keren. Jadi ketika Lela balik lagi ya, Mbak, ke tujuan, ngapain sih Betul. kita jauh-jauh ke Tujuan sini? ngapain sih? Kalau cuma mau dokter mah di Indonesia juga bisa gitu kan. Misalnya deket sama orang tua juga bisa gitu kan. Hidup enak gitu kan, nggak kayak di sini. Mau makan cari halal aja susah banget. Banget gitu. Ya kan? Belum Nah, lagi cara ngomongnya gimana gitu kan ya, Mbak. betul. Itu sih yang buat aku banyak kebimbanganku ketika berangkat itu. Aku ada rasa takut ya, namanya kita perempuan. Jujur ini pertama kali aku sekolah di luar negeri, ada banyak insecure ya dalam diri, nanti aku bisa ini nggak ya, aku bisa ini, aku punya teman nggak ya. Tapi ternyata ketika balik lagi, ya Allah aku titipkan segalanya kepadamu, bilang kayak gitu, engkau yang mengarahkan aku untuk berjalan ke sini, jadi engkau kan pasti akan memudahkan aku. Ya pada akhirnya aku ketemu dengan orang-orang yang memang teman-teman Indonesia yang support each other. Aku
juga merasa dalam setiap prosesku di sini pasti ada pertolongan Allah. Meski aku ngerasa susah gitu kan, pasti ada kemudahan yang beliau kasih gitu kan. Terus sih, jadi aku merasa sampai di titik ini memang ini insya Allah pilihan yang terbaik gitu kan. Karena kita melibatkan Allah dalam tiap prosesnya gitu. Insya Allah. Pun kalau lagi susah, aku rasa balik lagi, ya Allah yang udah nakdirin kamu berada di posisi ini gitu kan. Bisa jadi gue pasti akan ngasih kemudahan. Udah balik lagi ke itu kekuatannya. Sama sih Mbak, pas aku datang ke Taiwan juga sama kayak Mbak Selfie, kayak mikir, ih bahasanya gimana, kan kebanyakan rata-rata orang Chinese ya. Hmm. Terus nanti makanannya gimana, kan merekanya banyak makanan yang gak halal kan. Kayak mikirnya tuh kayak nggak, kayak pokoknya gak ada orang Indonesia di sini gitu Mbak. Terus nggak ada makanan halal gitu di sini, kayak Iya. banyak ketakutan-ketakutan itu. Tapi setelah Bismillah gitu kan, kayak semoga kayak kesempatan ini tuh bukan kesempatan yang salah gitu. Dan Iya, benar betul, juga betul. sih menurut apa tadi yang dibilang sama Mbak Selfie gitu kan, melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita dalam hal apapun gitu kan. Seterusnya udah nyampe sini, alhamdulillah banyak ketemu orang Indo, terus bisa Mm-mm. cari makanan halal kayak gitu kan Mbak. Jadi kayak ketakutan-ketakutan yang kita sebelumnya kita pikirin ternyata itu gak ada dan bisa aja nggak terjadi gitu kan ya Mbak. Betul, betul. Itu kan cuma pemikiran manusia, ya nggak sih? Orang-orang tuh kadang bingung gitu, ada beasiswa apa aja sih yang ada di Taiwan gitu kan. Hmm. Terus gimana sih cara daftarnya gitu kan. Untuk beasiswa TIGP ini berarti khusus untuk anak S3 ya, Mbak? Mahasiswa PhD. Bisa buat PhD, tapi juga open buat fast track. Jadi kalau misalkan kamu bachelor, banyak kok temen aku ada yang fast track. Jadi dia bachelor langsung loncat, dia nggak melalui master. Itu Kalau berapa mau lama, Mbak, langsung dari mesti fast track waktu itu? gitu. Sama waktunya. Jadi yang membedakan cuma kredit yang harus diambil. Misalkan kalau aku cuma ngambil butuh 18 kredit course buat lulus. Kalau fast track itu kayaknya 2 kali lipat. Aku lupa itu ada ketentuannya. Oke, udah kejawab semua sih pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyain ke Mbak Selfie. Terima kasih banyak kepada Mbak Selfie. Semoga studinya di Taiwan dipermudahkan sampai lulus dan tepat Amin. waktu. Dan Amin. semoga sampai kapan Mbak, mau di Taiwan aja atau stay di Taiwan aja atau balik Indo nanti setelah selesai? Kalau rencana awal masih balik ke Indo karena aku udah punya komitmen dengan home base institution, makanya aku udah punya home base gitu kan. Tapi balik lagi, segala urusan kita serahkan pada Allah, di mana Allah menakdirkan aku nanti. Itu tadi kuncinya ya, Mbak. Balik ke situ. Jadi manusia hanya berencana, balik lagi ke Allah yang Ya, Mbak. merencanakan yang terbaik. Dari Formit Oke, mengucapkan terima kasih banyak Mbak Selfie telah menjadi sama-sama. pemateri malam hari ini. Maaf mengganggu istirahatnya. Assalamualaikum, makasih Nanda. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Selfie.